Halo semuanya, kita jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Nah, di sini kita akan merangkum materi terkait Managing Project Stakeholder and Communication. Nah, eh, yang pertama kita akan buat yang namanya nanti stakeholder analysis. Nah, sebelum masuk ke stakeholder analysis, kita akan bahas dulu terkait organisasi formal. Organisasi formal itu adalah struktur yang diterbitkan yang mendefinisikan garis otoritas resmi di mana tanggung jawab dan hubungan pelaporan itu jelas gitu ya, organisasi formal. Nah, struktur organisasi formal itu biasa memberitahu kita gimana sih individu dan kelompok dalam satu organisasi itu harus berhubungan satu sama yang lain. Nah, kemudian gimana sih cara mereka berhubungan? Nah, itu kita tidak tergambarkan ya di dalam organisasi yang informal. Nah, organisasi informal itu melewati jalur komunikasi dan otoritas formal karena hubungan yang tak terelakkan yang terjalin seiring waktu di organisasi manapun. Meskipun komunikasi dalam organisasi formal seharusnya mengalir melalui saluran yang sudah kita publikasikan di organisasi tersebut, tentunya bisa saja dia mengalir ke segala arah dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dan melalui hubungan jaringan informal. Stakeholder, terkait stakeholder atau pemangku kepentingan, ini adalah individu, kelompok, atau bahkan organisasi yang memiliki kepentingan atau klaim dalam hasil proyek. Nah, kemudian kita akan lihat terkait stakeholder analysis. Nah, di sini stakeholder analysis akan digambarkan dalam bentuk seperti ini. Nah, langkah-langkah untuk membuat atau langkah-langkah untuk memberikan proses dalam pengembangan analisis dari pemangku kepentingan. Yang pertama itu kita mengembangkan dulu daftar pemangku kepentingannya, daftar stakeholdernya di kolom yang pertama. Nah, di kolom pertama ini daftar stakeholder kita sertakan individu, kelompok, dan organisasi yang harus menyediakan sumber daya untuk proyek atau yang memiliki kepentingan dalam hasil proyek yang berhasil atau tidak. Nah, di kolom kedua kita akan lihat terkait interest ya. Nah, di samping pemangku kepentingan, tentu identifikasi pemangku kepentingan dalam proyek itu perlu kita kasih nilainya, interestnya. Kalau nilainya +1, berarti mereka memiliki kepentingan yang positif dalam hasil proyek. Kalau -1, mereka memiliki kepentingan yang negatif. Kalau misalnya individunya bersifat netral, kita boleh kasih 0. Kalau kita nggak yakin, kita boleh kasih tanda tanya kepada pemangku kepentingannya. Kemudian ada kolom yang namanya influence. Nah, kolom yang selanjutnya ini mungkin berguna untuk mengukur besarnya pengaruh yang dimiliki setiap pemangku kepentingan atas proyek. Seseorang itu dapat menggunakan skala 0 sampai 5. 0 artinya tidak ada pengaruh dan 5 pengaruhnya sangat tinggi. Nah, orang yang pengaruhnya sangat tinggi contohnya itu adalah orang atau kelompok yang dapat menghentikan proyek. Kemudian di kolom selanjutnya, di kolom keempat ada potensial konflik. Nah, setelah kita menentukan tingkat pengaruh setiap pemangku kepentingan, langkah selanjutnya ini kita menilai apakah ada potensi konflik antar pemangku kepentingan yang berbeda. Nah, sebuah proyek itu adalah perubahan organisasi yang direncanakan dan beberapa pemangku kepentingan dapat bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Kepentingan pribadi ini seringkali dapat bertentangan dengan kepentingan pribadi pemangku kepentingan lainnya. Misalnya individu atau grup yang mungkin meningkatkan fungsionalitas produk atau sistem. Peningkatan fungsionalitas ini akan membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya yang mungkin bertentangan dengan individu atau kelompok lain yang ingin membatasi anggaran proyek atau mempersingkat jadwal proyek. Nah, kemudian di kolom kelima itu kita lihat ada yang namanya role ya. Nah, langkah ini memberikan penetapan peran untuk masing-masing pemangku kepentingan.
Misalnya setiap proyek itu harus memiliki seorang juara atau seorang terkemuka dalam organisasi yang akan menjadi pendukung publik proyek tersebut. Nah, selain itu penting juga untuk mengidentifikasi siapa sih pemilik proyek gitu ya. Nah, daftar ini termasuk juga nanti individu, kelompok, organisasi yang akan menerima transfer produk proyek. Nah, peran lain yang mungkin termasuk itu ada konsultan, pengambil keputusan, advokat, sekutu atau saingan, ya musuh dan sebagainya. Nah, di sini kita gunakan kata sifat atau metafora yang memberikan arti dan gambaran yang jelas tentang pemangku kepentingan. Nah, kemudian di tahap ke-6 itu ada objektif. Nah, setelah kita tahu, setelah kita menentukan siapa yang memiliki kepentingan dalam proyek, apa minat itu, dan pengaruhnya apa, mungkin berguna untuk mengidentifikasi tujuan dari setiap pemangku kepentingan. Nah, di sini termasuk hal-hal menyediakan sumber daya, keahlian, panduan khusus untuk menavigasi melalui ya aliran politik organisasi. Nah, dalam kasus pemangku kepentingan, tentunya dalam kasus pemangku kepentingan ini yang berpotensi itu yang berpotensi ya kemudian musuh juga di sini kita definisikan objektifnya, sasarannya. Nah, dan tentu ini mungkin memerlukan penerimaan atau persetujuan mengenai aspek-aspek tertentu dari proyek. Yang terakhir itu ada strategi. Nah, ini penting untuk mengidentifikasi berbagai strategi untuk setiap pemangku kepentingan. Nah, strategi ini mungkin membutuhkan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan atau pemulihan hubungan. Nah, daftar ini harus mencakup uraian singkat tentang bagaimana tujuan tersebut dapat kita capai. Nah, terkait komunikasi, rencana komunikasi dari proyek ya, kita tentu harus menyediakan informasi ya yang dikomunikasi ya. Tentu kita akan menjawab pertanyaan siapa yang memiliki kebutuhan informasi khusus, apa saja kebutuhan informasi tersebut, bagaimana kebutuhan informasi pemangku kepentingan tertentu akan kita penuhi, kapan pemangku kepentingan mengharapkan untuk menerima informasi ini, dan bagaimana informasi ini diterima. Nah, setiap area untuk mengembangkan rencana komunikasi tersebut, itu yang pertama itu ada yang namanya ini stakeholder, pemangku kepentingan. Nah, komunikasi itu membutuhkan pengirim, kemudian pesan, kemudian penerimanya. Nah, pemangku kepentingan itu adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau klaim dalam hasil proyek. Oleh karena itu, tentu penerima informasi proyek ini perlu kita kirimkan informasinya, yaitu ke stakeholder. Nah, secara umum, sponsor atau klien proyek, kemudian komite tata kelola, manajer proyek, tim proyek, karena semua masing-masing punya kepentingan khusus dalam kinerja dan kemajuan proyek. Nah, orang lain seperti manajer seniornya, kemudian manajer unit bisnis, pelanggan, pengguna, vendor, mungkin memiliki minat khusus dalam proyek. Ini juga bisa menjadi stakeholder ya. Tentu mereka juga mungkin perlu informasi penting ya, sehingga mereka juga bisa masuk ke dalam minat khusus ini. Kemudian ada persyaratan informasi, kelompok pemangku kepentingan yang beragam akan menghasilkan kebutuhan informasi yang beragam. Mengidentifikasi persyaratan informasi dari berbagai pemangku kepentingan, itu tentu memungkinkan manajer proyek dan tim proyek untuk menentukan perkiraan mekanisme pelaporan informasi dan media pengiriman untuk setiap pemangku kepentingan. Nah, secara umum, persyaratan informasi itu akan berfokus pada ruang lingkup, jadwal, anggaran, kualitas, dan resiko. Tergantung pada kebutuhan pemangku kepentingan, persyaratan, dan tingkat detailnya mungkin berbeda. Nah, kemudian yang ketiga itu ada jenis laporan atau metrik, itu bergantung pada kebutuhan informasi pemangku kepentingan tertentu.
Laporan dan mekanisme pelaporan tentu perlu kita identifikasi ya. Ini termasuk laporan khusus yang disediakan oleh alat perangkat lunak, manajemen proyek ya, atau laporan khusus ya dengan metrik tertentu. Nah, kemudian ada timing ya, timing atau availabilities. Nah, di sini waktu atau ketersediaan ya. Waktu dan ketersediaan dari laporan menetapkan harapan bagi pemangku kepentingan ya. Beberapa pemangku kepentingan mungkin merasa membutuhkan akses terkini ya atau real time ke kinerja dan kemajuan dari proyek. Kemudian yang terakhir itu ada medium atau format ya. Nah, di sini kita menentukan bagaimana informasi akan diberikan dalam format yang memungkinkan ya, termasuk laporan kertas kerja, tatap muka, file elektronik, email, konferensi video. Nah, di sini kita tentunya menentukan format, juga kita menetapkan ekspektasi dan memungkinkan manajer proyek untuk merencanakan sumber daya yang dibutuhkan untuk merencanakan komunikasi tersebut. Format seperti apa yang stakeholder kita inginkan, apakah mereka sukanya dalam bentuk grafik atau bagaimana ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait project metric. Nah, di sini project metric itu harus fokus pada bidang utama, scope, ruang lingkup, kemudian jadwal, anggaran, sumber daya, kualitas, dan resiko. Nah, metrik proyek tentu dapat didefinisikan sebagai pengukuran kualitatif dari beberapa atribut. Nah, metrik ini harus diperoleh dari data yang dapat diamati dan diukur. Nah, sebuah metrik proyek yang baik tentu harus dapat dipahami. Metrik itu harus intuitif dan mudah dipahami. Jika tidak, metrik akan bernilai kecil dan kemungkinan besar tidak akan digunakan. Yang kedua itu dapat dikuantifikasi atau quantifiable ya. Nah, metrik itu harus dapat diukur. Yang dapat diukur itu secara objektif ya. Jadi metrik itu harus memiliki sedikit bias ya sebagai akibat dari pengaruh pribadi atau subjektif. Nah, kemudian selanjutnya itu yang ketiga itu hemat biaya. Jadi data itu harus dikumpulkan untuk menghasilkan metrik. Nah, selanjutnya metrik harus relatif mudah dan murah untuk dibuat dan tidak boleh dianggap sebagai gangguan yang besar. Yang keempat itu terbukti. Jadi metrik itu harus bermakna akurat dan memiliki tingkat validitas yang tinggi agar berguna. Metrik itu harus mengukur dengan tepat apa yang ingin dikelola. Kemudian metrik itu harus punya dampak yang tinggi. Meskipun efisiensi menghitung metrik itu penting, metrik harus efektif. Mengapa mengukur sesuatu yang berdampak kecil sih pada proyek ya, seperti itu. Jadi harus punya high impact-nya. Nah, kemudian ada yang namanya bond down chart ya, bond down chart. Nah, di sini kita ada sebuah grafik di mana grafik ini kalau kita lihat di sini dia akan menampilkan perbandingan antara yang planning rencana dengan aktualnya. Jadi lebih kurang tools ini berguna untuk pelaporan kemajuan proyek. Jadi di sini kita bisa lihat, oke, kemarin rencana kita bagaimana, kemudian hasil implementasinya bagaimana, seperti itu, lebih kurang seperti itu. Bisa saja, nah, perencanaan kita adalah seperti ini ya, yang garis lurus ini. Kemudian aktualnya bisa saja lebih cepat atau jangan-jangan lebih lambat, seperti itu. Nah, itu terkait bond down chart tools yang berguna untuk pelaporan kemajuan proyek. Nah, sampai di sini terkait video kali ini. Terima kasih.